Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Jagat Mistis. Di kesempatan kali ini, saya akan menghadirkan sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Ibu Mertua Fatimah. Bu, aku mau pulang ke Indonesia besok. Pulang? Kok mendadak sih Fatimah? Apa tidak sebaiknya minggu depan atau bulan depan? Tanya ibu mertua Fatimah. Ya, ibu mertuanya yang mengurus kedua anaknya selain suaminya. Karena kedua orang tua Fatimah sudah meninggal. Jadi selama Fatimah di Arab Saudi, suami dan mertua yang mengurusi anak-anaknya. Ya mendadak, soalnya aku tidak bisa mengabari. Sudah 2 minggu lalu majikanku meninggal, Bu. Aku mau pulang saja karena kangen sama anak-anak, jawab Fatimah di telepon. Kamu belum menghubungi Hasan suamimu? Tanya ibu mertuaku. Belum, Bu. Kang Hasan susah sekali dihubungi. Memangnya ibu tidak mengikuti berita ya? Kan berita meninggalnya majikanku ada di media-media sosial Indonesia. Ibu nggak tahu, kata ibu mertuaku. Waduh, berarti ibu tidak tahu ya kalau aku mendapat warisan 2 miliar dari majikanku. Mengenai hal itu, aku juga kurang tahu, Fatimah. Ya sudah, kamu pulang saja. Nanti ibu akan menyambut kedatanganmu dengan meriah, katanya. Baik, Bu, jawab Fatimah sambil menutup telepon. Setelah ngobrol di telepon dengan ibu mertuanya, sepertinya Fatimah merasakan ada yang janggal dengan percakapannya tadi. Ibu mertuanya melarangnya jangan pulang dulu. Tapi setelah dia tahu kalau Fatimah mendapat warisan 2 miliar, ia meminta Fatimah pulang. Sepertinya ada yang tidak beres, batin Fatimah dalam hatinya. Fatimah sudah siap menuju bandara. Banyak kenangan di negara ini, dimulai saat dia menjadi asisten rumah tangga di rumah salah satu dokter yang terkenal di Arab Saudi. Dokter ini sudah tua renta, tapi tidak mempunyai anak istri. Jadi Fatimah sudah dianggap sebagai putrinya sendiri. Karena penyakit tuanya, sang dokter meninggal dunia. Fatimah meminta tolong kerabat jauhnya untuk mengurus pemakamannya. Selang beberapa hari, Fatimah didatangi seorang pengacara. Pengacara ini mengatakan kalau Fatimah mendapat warisan senilai 2 miliar. Jujur, saat itu Fatimah sangat terkejut dengan kabar ini. Saat ini, Fatimah hanya memikirkan keluarganya di kampung. Fatimah ingin membuka usaha di sana. Sudah 5 tahun lamanya dia meninggalkan mereka. Saat itu anak pertamanya, Aisyah, berumur 6 tahun. Sedangkan anak keduanya berumur 4 tahun. Sekarang mereka sudah besar semua, sekitar 9 dan 11 tahun. Di dalam pesawat, Fatimah tidak bisa menghubungi keluarganya. Sebenarnya dia bisa meminta suaminya untuk menjemputnya. Namun, sejak kemarin, suaminya tidak bisa dihubungi. Fatimah jadi kesal dan malas menghubunginya lagi. Jadinya Fatimah menggunakan travel dari bandara ke kampungnya di Bandung. Teman baiknya yang membantunya mencarikan tiket travel. Sesampainya di bandara dan semua proses dilalui, Fatimah mencari jemputannya. Lalu ia pun melakukan perjalanan setelah beberapa orang naik juga di travel yang dia tumpangi. Selamat datang, Neng, ucap Hasan. Iya Kang, aku kangen. Hasan langsung memeluk Fatimah erat-erat. Namun saat memeluknya, Fatimah mencium parfum wanita. Tidak mungkin Hasan pakai parfum selembut ini. Beberapa saat kemudian, kedua anaknya menghampiri mereka. Ayah, Ibu, jangan lama-lama pelukannya,
Aisyah sama Safa juga pengen dipeluk, kata mereka. Fatimah pun menghampiri mereka dan melebarkan tangannya. Dipeluknya kedua anaknya sambil berjongkok. Aisyah di sebelah kanan dan Safa di sebelah kiri. Mereka menangis haru saat itu. Fatimah melihat gurat kesedihan di mata kedua anaknya. Namun Fatimah tidak sempat bertanya karena keburu disuruh masuk oleh ibu mertuanya. Ayo masuk saja Fatimah, kamu pasti capek. Makan dulu ya, ajaknya sembari menyeret lengan Fatimah. Anak-anak dan suaminya mengikuti dari belakang. Selamat ya Fatimah, kamu sekarang jadi orang paling kaya di kampung ini, kata Bule Ika, adiknya ibu mertuanya Fatimah saat dia ke dapur. Ah, yang benar Bule, kan masih ada Pak Haji Sanusi yang kaya raya, jawab Fatimah. Alah, Pak Haji sudah bangkrut, uangnya habis dipakai sama anaknya. Bule Ika berbisik kepada Fatimah. Apa? Dipakai sama Niken? Karena yang Fatimah tahu, anaknya Pak Haji cuma Niken, teman baiknya yang memesankan travel untuknya. Namun, Niken belum terlihat sampai saat ini. Iya, sama Niken. Sebenarnya, dengar-dengar, Niken itu dimanfaatkan sama seseorang, tapi belum tahu siapa yang memanfaatkan dia. Niken sendiri tidak pernah bicara sama keluarganya, ucap Bule Ika. Oh begitu ya Bule. Tapi Bule curiga dengan seseorang. Siapa Bule? Tiba-tiba Hasan datang. Ia langsung membawa Fatimah ke dalam sebelum Bule Ika bilang sesuatu kepadanya. Dalam hati Fatimah, dia bertekad kalau dia harus mengorek keterangan dari Bule Ika. Siapa tahu Bule Ika punya banyak informasi tentang keadaan di sini, terutama informasi tentang ibu mertua dan suaminya. Karena sejak pertama kali menelepon sampai sekarang, Fatimah merasakan banyak hal yang janggal. Sudah sebulan lamanya Fatimah tinggal di tanah air. Selama itu Fatimah dari hari ke hari merasakan semakin banyak hal ganjil dan tidak beres dalam kehidupannya sehari-hari. Mulai dari perilaku mertuanya, suaminya, bahkan orang-orang di sekitarnya, sepertinya menyimpan sebuah rahasia. Hampir setiap malam Hasan keluar dan pulangnya pagi. Jika ditanya kemana perginya, Hasan selalu beralasan dia sedang membangun sebuah bisnis dengan Karjo. Karjo ini teman sekolahnya Fatimah yang juga menjadi teman baiknya Karjo. Malam itu, sehabis Isya, Fatimah mendengar pintu rumahnya ada yang mengetuk. Setelah pintu dibuka, ternyata Karjo yang sedang mengantarkan bingkisan dari kondangan atau lebih terkenal dengan nasi berkat. Nasi berkat ini diantarkan ke rumahnya Fatimah karena Hasan tidak datang ke acara kendurinya. Fatimah agak kaget juga karena tadi suaminya berangkat pamitnya pergi ke acara kendurinya Karjo. Karjo pun sempat bingung, dia tidak tahu kemana perginya Hasan. Akhirnya Karjo pun pamit pulang. Namun sebelum pamit pulang, tiba-tiba Fatimah meminta Karjo agar duduk sebentar. Fatimah ingin mengobrol panjang lebar. Di situ Fatimah menanyakan kepada Karjo bisnis apa sebenarnya yang mereka lakukan. Kembali Karjo seperti kebingungan. Dia pun balik bertanya, bisnis apa ya Fat? Perasaan Hasan itu tidak pernah mengajakku berbisnis apapun. Kembali Fatimah terheran-heran. Setelah Karjo pergi, Fatimah pun kemudian mengambil HP-nya dan menelepon suaminya. Namun ternyata HP suaminya tidak aktif. Bahkan sampai keesokan paginya, Hasan belum juga pulang. Pagi itu, Fatimah sedang menyapu di halaman rumahnya. Sayup-sayup, dia seperti mendengar orang yang sedang bertengkar.
Dan sepertinya suara itu berasal dari rumah mertuanya yang tepat berada di samping rumahnya. Dengan rasa penasaran, Fatimah pun pergi ke asal suara itu. Setelah sampai di rumah mertuanya, Fatimah sangat terkejut. Dia melihat mertuanya sepertinya sedang bertengkar dengan adiknya atau bule Ika. Dan yang lebih mengherankan lagi, di situ ada dua anaknya Fatimah, Aisyah dan Safa. Mereka sedang menangis dan dipegangi oleh mertuanya. Bergegas, Fatimah pun langsung memeluk kedua anaknya ini. "Ada apa ini?" tanya Fatimah. Aisyah dan Safa pun langsung berkata, "Aku ingin ikut nenek Ika." "Aku juga," kata Safa. Namun tiba-tiba mertuanya Fatimah membentak, "Tidak boleh, kalian harus di sini." Fatimah jadi agak kaget juga. "Kenapa, Bu? Kenapa tidak boleh ikut bule Ika?" Sejenak mertuanya Fatimah seperti kebingungan. Tanpa sadar, dia berjalan mundur beberapa langkah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Entah apa arti gelengannya itu. Bule Ika pun kemudian mendatangi Safa dan Aisyah. "Ya sudah, ayo ikut nenek." Bergegas, Safa dan Aisyah langsung mengikuti bule Ika. Begitu juga Fatimah. Dia mengikuti mereka. Sampai di rumahnya bule Ika, Fatimah mulai bertanya banyak hal tentang kejanggalan-kejanggalan selama ini. Akhirnya, setelah didesak Fatimah, bule Ika mulai menceritakan semua yang terjadi ketika Fatimah berada di Arab Saudi. Sebelum bercerita, bule Ika sejenak menengok ke kiri dan ke kanan, dan setengah berbisik akhirnya memulai ceritanya. Ternyata selama ini Aisyah dan Safa sama sekali tidak diurus oleh suami dan mertuanya Fatimah. Selama ini kedua anak ini ternyata ikut bule Ika. Fatimah sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan wanita ini. "Lah terus setiap bulan saya itu kirim uang kepada suamiku. Buat apa uang itu?" kata Fatimah. Kemudian bule Ika menjawab, "Mengenai hal itu aku kurang tahu. Tapi yang jelas, semua kebutuhan Safa dan Aisyah selama ini aku yang menanggung. Tapi itu tidak perlu kau pikirkan, aku ikhlas." Fatimah benar-benar geram menghadapi itu semua. Tapi ternyata itu belum seberapa, karena apa yang dikatakan bule Ika selanjutnya sungguh sangat mencengangkan. Ternyata selama ini Hasan, suaminya Fatimah, sudah menikah siri dengan Niken. Hasan menikah dengan Niken dengan tujuan untuk menguras harta Niken dan orang tuanya. Karena hobi judinya, semua hartanya sudah ludes. Bahkan harta orang tuanya pun juga sudah dihabiskan, dan mungkin juga semua uang yang dikirimkan Fatimah juga sudah habis untuk berjudi. Sampai akhirnya Hasan menikah dengan Niken, dan dalam waktu yang tidak lama hartanya Niken dan orang tuanya yang tidak lain, Haji Sanusi, sudah ludes di meja judi. Dan fakta selanjutnya, atau ini fakta yang terakhir, benar-benar fakta yang sangat mengerikan. Karena sudah tidak mempunyai harta lagi, akhirnya Hasan dan ibunya menempuh jalan sesat, yaitu pesugihan. Sebelum menempuh jalan ini, sebenarnya ibunya Hasan atau mertuanya Fatimah sudah meminta pertimbangan kepada bule Ika. Namun ketika bule Ika melarang mereka melakukan jalan sesat itu, justru mereka menjadi marah dan mulai bermusuhan sejak saat itu. Setelah menempuh jalan pesugihan tersebut, keuangan mereka mulai membaik dan kembali menjadi orang kaya. Namun yang dikhawatirkan bule Ika, yang jelas pesugihan itu akan meminta tumbal orang-orang terdekat. Bule Ika meminta Fatimah agar berhati-hati. Bisa jadi dirinya dan anak-anaknya akan menjadi tumbal. Belum selesai bule Ika bercerita, tiba-tiba mereka mendengar suara pagar rumah berdecit. Ternyata ibu mertua Fatimah baru saja keluar dari rumahnya dan berjalan menuju ke rumah Fatimah. Melihat hal itu, bule Ika langsung masuk ke kamarnya. Sepertinya dia malas menemui kakaknya itu. Dan Fatimah pun sepertinya juga tidak ingin bertemu dengan ibu mertuanya. Dia lantas langsung bersembunyi di kamar mandi sambil mengintip dari pintu apa yang akan dilakukan ibu mertuanya.
Terdengar ibu mertuanya mengetuk pintu sambil memanggil-manggil namanya. Namun Fatimah diam saja. Karena tidak ada jawaban, akhirnya ibu mertua Fatimah memberanikan diri membuka pintu. Dan dia masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamarnya Bule Ika. Setelah itu, Fatimah mendengar langkah kaki ibu mertuanya yang melewati depan kamarnya. Fatimah kemudian membuka pintu, lalu kakinya berjinjit ke belakang menuju kamar Bule Ika. Sekarang Fatimah melihat ibu mertuanya masuk ke kamarnya Bule Ika. "Bagaimana sekarang?" Terdengar suara ketus ibu mertuanya dari dalam kamar itu. Tetapi Fatimah tidak bisa mendengar suara Bule Ika. Mungkin karena Bule Ika itu selalu bicara dengan suara pelan. "Ini bukan yang pertama kalinya buatmu, Ika. Jadi aku harap kamu tidak usah mencampuri urusanku lagi. Apalagi memanfaatkan menantuku." Mulut Fatimah menganga mendengar ucapan ibu mertuanya. "Oh Tuhan, mengapa semakin kesini semakin tidak jelas semuanya? Semuanya semakin aneh," gumam Fatimah dalam hatinya. Ternyata ada rahasia besar yang disembunyikan oleh mertuaku. Beberapa saat kemudian, Fatimah duduk di meja makan, menikmati jajanan yang dibawa dari warung tadi. Setelah itu, Fatimah melihat ibu mertuanya keluar dari kamar Bule Ika. Fatimah meneguk air putih dingin di depannya. Sambil menunduk, mata Fatimah terus bergulir dari ke kiri ke kanan. Dia melihat ibu mertuanya begitu gugup. Fatimah memberanikan diri melirik ibu mertuanya ketika ibu mertuanya sudah membelakanginya. Di situ Fatimah baru sadar kalau di punggung ibu mertuanya itu terdapat banyak sekali bercak-bercak merah seperti bercak darah. Entah darah siapa itu. Setelah sang ibu mertua pergi, Fatimah langsung masuk ke kamarnya Bule Ika. Dan betapa terkejutnya dia ketika mendapati ternyata Bule Ika sudah menjadi mayat. Kondisi tubuhnya benar-benar sangat mengenaskan, penuh dengan luka bekas cakaran dan gigitan, seperti baru saja diserang binatang buas. Fatimah langsung menjerit sejadi-jadinya dan berteriak minta tolong. Semua orang akhirnya berdatangan dan Pak RT pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Setelah jenazah Bule Ika diperiksa, menurut hasil otopsi, Bule Ika meninggal karena diserang binatang buas. Sebenarnya Fatimah ingin menerangkan kronologi yang sebenarnya. Namun tiba-tiba dia merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Akhirnya dia memilih untuk diam. Fatimah mulai bisa mengambil kesimpulan. Kemungkinan besar Bule Ika sudah menjadi tumbal dan entah siapa lagi berikutnya. Hasan benar-benar heran dengan istrinya akhir-akhir ini. Sudah beberapa hari ini Fatimah benar-benar tidak mau bicara dengannya. Dan Fatimah sendiri selain sudah muak dengan suaminya, Fatimah juga merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Akhirnya Fatimah mengambil inisiatif akan segera pergi dari rumah itu dan pulang ke rumah orang tuanya. Di suatu pagi Fatimah sudah mempersiapkan semua barang yang akan dibawa. Kedua anaknya pun juga sudah disuruh memakai pakaian seragam sekolah. Dengan beralasan mengantar kedua anaknya ke sekolah, diam-diam Fatimah ternyata mengajak mereka pulang ke rumah kakeknya Fatimah. Malam itu Hasan berada di rumah ibunya. Hasan bertanya kepada ibunya, apakah ibunya melihat Fatimah sudah pulang apa belum? Ternyata ibunya Hasan sama sekali tidak melihat Fatimah dan kedua anaknya. "Kamu ini bagaimana toh Hasan? Anak dan istrimu sendiri kamu tidak tahu kemana?" Kemudian Hasan menjawab, "Aku juga tidak habis pikir Bu.
Akhir-akhir ini sepertinya Fatimah sudah mengetahui apa yang kita lakukan. Sejenak ibunya Hasan menghela napas panjang. Iya, memang benar apa yang kau katakan, Hasan. Fatimah sepertinya sudah mengetahui semuanya dari si Ika. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Walaupun Fatimah sudah pergi, kita masih bisa menjadikan Niken sebagai tumbal. Hasan kemudian mengambil sebatang rokok dan menyulutnya. Setelah menghisap rokoknya, Hasan pun berkata, "Ya Bu, sepertinya Nikenlah yang berikutnya akan kita jadikan tumbal. Mengenai Fatimah kita bisa memikirkan belakangan." Kemudian ibunya Hasan berkata, "Tapi kamu jangan meremehkan hal ini, Hasan. Kita diberi kewajiban memberikan 3 orang tumbal. Kita sudah mendapatkan yang pertama itu si Ika, dan berikutnya Niken, dan yang ketiga nanti Fatimah. Kamu jangan sampai lengah, jangan sampai Fatimah lolos. Karena jika kita gagal mempersembahkan 3 tumbal dalam waktu 1 purnama ini, maka nyawa kita berdua bisa menjadi gantinya." "Ya Bu," Hasan paham. Pada malam harinya, 2 orang ini duduk bersila dan di depan mereka ada berbagai macam sesajen dan dupa. Setelah membaca mantra, 2 orang ini tiba-tiba secara perlahan-lahan tubuh mereka mulai membesar dan berubah menjadi sosok makhluk mengerikan menyerupai serigala. Dengan melolong panjang, 2 serigala jadi-jadian ini langsung berlari menuju ke rumahnya Niken. Keesokan harinya, seluruh kampung menjadi gempar karena ditemukannya jenazah Niken dengan kondisi tubuh yang sangat memprihatinkan, persis seperti yang dialami bule Ika. Jenazah Niken penuh dengan cakaran dan gigitan binatang buas. Kematian bule Ika dan Niken benar-benar membuat Fatimah semakin yakin kalau mertua dan suaminya ini terlibat dalam ritual pesugihan. Setelah sampai di rumah kakeknya, Fatimah pun menceritakan semua permasalahannya dari awal sampai akhir. Kakek Fatimah benar-benar sangat geram dengan tingkah mertua dan suami cucunya itu. Dia benar-benar tidak terima jika cucunya diperlakukan seperti itu. Kakaknya Fatimah yang biasa dipanggil Mbah Joyo itu kemudian menyalakan beberapa dupa dan duduk bersila. Kemudian Mbah Joyo bertanya kepada Fatimah, "Begini Fatimah, apa engkau mempunyai barang yang pernah dipakai oleh suamimu? Entah itu gelang, cincin, kalung, atau baju. Ya intinya segala macam hal yang pernah dipakai oleh suamimu." Sejenak Fatimah diam dan bola matanya melirik ke atas. Sepertinya dia sedang mengingat-ingat sesuatu. "Kelihatannya ada, Kak." "Ya ini, jaket yang saya pakai ini." "Ini jaketnya Mas Hasan. Apa ini bisa membantu, Kak?" "Oh, baguslah kalau begitu. Cepat lepas jaketmu, biar kakek bisa mencari petunjuk." Leluhur Fatimah dulu memang ada yang pernah menjadi dukun bayi atau dukun beranak. Lebih tepatnya, neneknya Mbah Joyo. Pada zaman itu, dukun bayi kebanyakan memang dibekali ilmu gaib. Walaupun ilmu gaib mereka itu tidaklah terlalu tinggi, tapi jika ada masalah dalam hal gaib, mereka tahu apa yang harus dilakukan dan mengerti bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah gaib tersebut. Dan kemampuan akan ilmu gaib ini sepertinya diwarisi oleh Mbah Joyo. Kakeknya Fatimah ini bahkan sering dimintai tolong oleh orang-orang sekitarnya ketika mereka mendapatkan gangguan gaib seperti santet, pelet, dan juga orang-orang kesurupan. Ketika Fatimah baru saja datang, Mbah Joyo langsung bisa menganalisa kalau cucunya ini sedang dalam masalah besar. Dia pun langsung bersemedi dan mencari petunjuk apa sebenarnya penyebab dari masalah ini. Sudah hampir setengah jam lamanya Mbah Joyo bersemedi. Beberapa saat kemudian, Mbah Joyo mengambil nafas panjang dan mulai membuka matanya. Setelah itu beliau berkata, "Aku sudah menelusurinya. Ternyata suami dan mertuamu ini menganut pesugihan serigala kembar. Syarat dari pesugihan ini harus mencari 3 tumbal dari orang-orang terdekat pelaku pesugihan tersebut.
Jika aku amati, mereka sudah mendapatkan 2 tumbal, yaitu si Ika yang merupakan adiknya mertuamu, dan Niken yang merupakan istri siri dari suamimu. Walaupun istri siri, tapi itu sudah masuk syarat orang terdekat. Dan yang ketiga ini kemungkinan besar adalah dirimu, Fatimah, karena engkau adalah istri sahnya si Hasan. Mendengar hal itu, Fatimah hanya bisa menunduk. Ketakutan mulai merasuk dalam hatinya. Namun, selain ketakutan, ternyata ada hal yang lebih menyakitkan. Kenyataan kalau suaminya sudah menikah siri dengan Niken merupakan hal yang sangat menyakitkan. Namun, Fatimah benar-benar tidak menyangka kalau ternyata Hasan akan menjadikan dirinya tumbal. Bertubi-tubi kenyataan-kenyataan pahit ini benar-benar membuat batin Fatimah terguncang. Tanpa terasa air mata Fatimah menetes. Padahal cintanya kepada Hasan sangatlah besar. Namun justru dibalas dengan pengkhianatan. Bahkan nyawanya sendiri akan dikorbankan. Melihat hal itu, sepertinya Mbah Joyo memahami apa yang dirasakan cucunya. Sudahlah Fatimah, berusahalah untuk ikhlas menghadapi semua ini. Aku yakin di balik musibah ini pasti ada hikmahnya. Setidaknya engkau ditunjukkan siapa sebenarnya mertua dan suamimu itu. Kemudian Fatimah berkata, "Lantas apa yang harus aku lakukan, Kek?" Untuk kesekian kalinya Mbah Joyo menarik napas panjang dan kemudian dia berkata, "Untuk menghadapi serigala kembar penjelmaan suami dan mertuamu itu, terus terang ilmuku tidaklah cukup untuk menghadapi mereka. Namun kamu tidak usah khawatir. Ada banyak cara untuk mengatasi hal ini." "Maksudnya bagaimana, Kak?" tanya Fatimah untuk kesekian kalinya. "Begini Fatimah, dalam pesugihan ini pelaku harus mempersembahkan 3 tumbal dalam waktu 1 purnama atau 1 bulan. Dan mereka sudah mendapatkan 2 tumbal. Namun jika mereka tidak bisa memenuhi 3 tumbal dalam waktu 1 bulan ini terhitung sejak purnama kemarin, maka kemungkinan besar mereka akan menjadi penggantinya. Untuk itu, kita tidak perlu melawan mereka. Yang penting aku bisa menyembunyikanmu seaman mungkin dari pantauan mereka." "Lantas aku harus bersembunyi di mana, Kek?" tanya Fatimah. "Begini Fatimah, segala macam hal pesugihan itu tetap ada kelemahannya, termasuk pesugihan serigala kembar ini. Yang jelas mereka tidak akan bisa memantau tumbalnya jika sang tumbal itu berada di seberang pulau atau sudah menyeberangi lautan. Jadi sebisa mungkin kamu harus pergi dari tempat ini dan menyeberang ke pulau lain sampai purnama mendatang." Sejenak Fatimah seperti agak bingung. "Lantas aku harus pergi kemana, Kek? Apakah kita punya saudara di luar pulau?" tanya Fatimah. "Kamu tidak perlu khawatir Fatimah. Di Sumatera kakek mempunyai saudara sepupu, lebih tepatnya anak dari paman kakek. Kakek akan mengantarkanmu ke sana sampai melewati purnama mendatang." "Baiklah Kek, aku menurut saja. Yang penting kita semua bisa selamat," kata Fatimah. Tanpa menunggu lebih lama lagi, sebelum rencana mereka diketahui oleh Hasan dan ibunya, pada malam harinya Fatimah dan kakeknya mulai mempersiapkan segala macam hal yang diperlukan untuk pergi ke Sumatera. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara lolongan anjing hutan. Dengan sedikit gemetar, Fatimah mulai mengintip dari jendela. Dan di depan rumahnya terlihat 2 ekor serigala yang sangat besar sudah mengintai di depan. "Kek, di depan ada 2 anjing yang sangat besar, Kek. Apakah itu Mas Hasan dan ibu mertuaku?" Kemudian Mbah Joyo berkata, "Ya benar, itu mereka. Sepertinya mereka akan menangkapmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Mereka itu memiliki ilmu yang tinggi kalau pada waktu malam bulan purnama saja. Dan malam ini bukanlah bulan purnama. Mereka tidak bisa apa-apa. Mereka hanya bisa menakut-nakuti supaya kamu bisa ditangkap. Kamu tidak perlu khawatir. Serahkan saja kepada kakek.
kata Mbah Joyo sambil pergi ke dapur dan mengambil 2 buah bambu kuning. Mbah Joyo kemudian keluar rumah sambil membawa 2 bilah bambu kuning sepanjang setengah meter. Kedua bambu kuning itu langsung disabetkan ke arah 2 serigala jadi-jadian di depannya. Kedua serigala itu sangat kaget. Mereka tidak menyangka kalau orang-orang di dalam rumah itu berani menyerang mereka. Dan ternyata walaupun Mbah Joyo usianya sudah lumayan tua, tapi gerakannya masih sangat gesit. 2 serigala jadi-jadian itu sempat terkena sabetan bambu kuning di kedua kaki belakangnya. Dan serigala yang satunya tepat mengenai kaki depannya yang sebelah kiri. Mereka pun langsung melarikan diri dengan kaki terpincang-pincang. Setelah makhluk-makhluk iblis itu pergi, Mbah Joyo mengambil 4 batang bambu kuning dan menancapkan ke pojokan ke-4 penjuru tanah yang ditempati rumahnya. Intinya Mbah Joyo melakukan ini sebagai antisipasi atau sebagai pagar gaib supaya makhluk-makhluk jahat itu tidak bisa mengganggu. Di rumah ibu mertua Fatimah, terlihat Hasan sedang mengerang kesakitan karena kedua kakinya bengkak dan memerah, sehingga dia tidak bisa berjalan atau lumpuh. Dan di sampingnya juga terlihat ibunya atau mertuanya Fatimah yang juga sedang merintih kesakitan karena lengan kirinya juga bengkak dan memerah. Orang-orang di sekitarnya pun sempat panik melihat kondisi kedua orang itu. Akhirnya kedua orang itu dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, Mbah Joyo, Fatimah, dan kedua anaknya sudah sampai di terminal bis. Mereka pun memesan tiket untuk pergi ke pelabuhan. Dan setelah sampai di pelabuhan, mereka pun melanjutkan perjalanannya ke Sumatera, ke tempat saudara sepupunya Mbah Joyo. Sekarang kita menengok kondisi Hasan dan ibunya. Setelah menjalani perawatan beberapa hari di rumah sakit, mereka berdua akhirnya diizinkan pulang. Mereka pun akhirnya menjalani perawatan di rumah. Tangan ibunya Hasan terlihat masih dibungkus lapisan gips. Begitu juga kakinya Hasan. Kedua kakinya juga masih dibungkus gips. Mereka benar-benar tidak berdaya. Sabetan bambu kuning dari Mbah Joyo benar-benar membuat mereka cedera. Bulan purnama semakin dekat. Hasan dan ibunya semakin panik karena selain tangan dan kaki mereka tidak kunjung sembuh, mereka juga tidak bisa mencari dan memantau di mana sekarang Fatimah berada. Sampai akhirnya bulan purnama telah tiba. Ketika bulan purnama bersinar terang, Hasan dan ibunya mulai berubah menjadi serigala. Namun walaupun mereka sudah menjadi serigala kembar yang menakutkan, ternyata kaki serigala penjelmaan Hasan yang belakang tetap lumpuh. Sedangkan yang satunya serigala penjelmaan ibunya itu, kaki depannya yang kiri juga lumpuh. Walaupun mereka berjalan terpincang-pincang, kedua serigala ini kembali mendatangi rumahnya Mbah Joyo tanpa rasa takut. Karena malam ini malam bulan purnama, mereka merasa kesaktiannya sudah maksimal. Mbah Joyo dan bambu kuningnya tidak akan bisa menghentikan mereka. Sampai di depan rumahnya Mbah Joyo, kedua serigala ini langsung mengobrak-ngabrik bambu kuning yang ditancapkan Mbah Joyo. Ternyata kesaktian mereka luar biasa. Pagar gaib Mbah Joyo pun sudah bisa ditembus. Namun di situ mereka tidak menemukan apapun. Mereka sibuk mengendus-ngendus, namun mereka benar-benar tidak menemukan jejak Fatimah. Bagaimana ini, Bu? Fatimah benar-benar lenyap tak berbekas, tanya Hasan kepada ibunya. Entahlah Hasan, ibu juga bingung harus bagaimana ini. Dan sebentar lagi pagi sudah datang. Waktu kita hampir habis. Hasan dan ibunya benar-benar sangat panik. Sampai akhirnya terdengar azan subuh, pertanda sebentar lagi pagi akan datang. Akhirnya Hasan dan ibunya tidak bisa memenuhi syarat perjanjiannya dengan sang iblis pesugihan. Perlahan-lahan namun pasti, tubuh mereka mengeluarkan asap dan mulai terbakar. Mereka pun menjerit-jerit kesakitan sampai akhirnya
mereka benar-benar musnah terbakar habis sebagai pengganti tumbal yang tidak bisa mereka persembahkan. Keserakahan akan harta telah menyeret Hasan dan ibunya dalam ritual pesugihan yang mengerikan. Mereka pun akhirnya musnah karena keserakahannya sendiri. Dan akhirnya cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video kami kali ini. Semoga saja kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.